Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kilas Doa, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah contoh khutbah Idul Adha. Dalam praktik pelaksanaan khutbah Idul Adha ini sama seperti khutbah Idul Fitri, yaitu dilaksanakan setelah sholat Id selesai, serta setelah khutbah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua yang dipisah dengan duduk sejenak. Selanjutnya, dalam pelaksanaan khutbah Idul Adha juga harus memenuhi rukun-rukun khutbah. Rukun khutbah yaitu pertama, membaca hamdalah baik pada khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Kedua, membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik pada khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Ketiga, berwasiat dengan takwa baik pada khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Keempat, membaca salah satu ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Dan yang kelima, berdoa untuk kaum mukmin dilakukan pada khutbah yang kedua. Nah sahabatku, setelah kita memahami persiapan dari khutbah ini, maka sekarang kita langsung pada contoh khutbah Idul Adha. Contoh khutbah pertama. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hajamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqa zamana wa faddala ba'dahu ala ba'din fa khassa ba'du suhuri wal ayami wal layali bima zaya wa fadaila yu'addamu fiha ajru wa hasanah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i biqaulihi wa fi'lihi ila rasad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'i biladi. Amma ba'du. Faya ayyuhan nasu taqullaha ta'ala bi fi'li ta'ati. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar, inna saniyaka huwal abtar. Perayaan Idul Adha selalu menjadi momen spesial bagi umat Islam sedunia. Setidaknya ada 2 hal pokok yang selalu menonjol dalam momen tersebut. Pertama, ibadah haji. Jutaan muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di tanah suci untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Kedua, pelaksanaan kurban atau penyembelihan sejumlah binatang ternak. Kesempatan ini sebagai bentuk solidaritas pelaksanaan kurban kepada kaum fakir, miskin, kerabat, dan tetangga. Kedua pelaksanaan ibadah tersebut tak bisa lepas dari sejarah dan ajaran Nabi Ibrahim dan keluarganya.
Meski tiap tahun Idul Adha dirayakan, seperti hanya sebagian kecil saja dari kita meneladani Nabi Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari. Kita seperti selalu baru ingat keteladanan tersebut menjelang Idul Adha, sehingga ajarannya pun dilaksanakan hanya tiap tahun. Padahal esensi ajaran beliau, terutama soal berkurban, memiliki makna yang luas dan bisa diterapkan dalam jangka waktu tak terbatas. Jamaah sholat Idul Adha yang dihormati Allah, seperti sering diceramahkan di panggung-panggung dakwah dan mimbar-mimbar khutbah, peristiwa Hari Raya Kurban merujuk pada kisah diperintahkannya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra sematawayangnya, Ismail. Bisa dibayangkan seandainya Nabi Ibrahim seperti ayah-ayahnya kebanyakan di dunia ini, betapa pedih dan teririsnya hati beliau saat hendak menggorok sang buah hati yang sekian lama ia damba-dambakan. Bagi Nabi Ibrahim, kehadiran Ismail tentu adalah anugerah paling mahal. Lebih dari sekedar menghapus dugaan kemandulan istri beliau selama ini, melainkan sang putra adalah pribadi yang cerdas, sabar, juga bijaksana. Ada masa depan gemilang dari dalam diri Ismail alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim bukan seperti ayah-ayah kebanyakan. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuncak mengalahkan segalanya. Melalui musyawarah dan persetujuan tanpa paksaan putranya itu, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah penyembelihan itu. Meskipun pada akhirnya ritual itu batal ditunaikan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan Allah terhadap penyembelihan darah manusia atau yang dimaksud Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim membuktikan bahwa perintah yang didapat dari mimpi tersebut sebatas ujian, dan bahwa ritual pengorbanan nyawa manusia sebagaimana tradisi biadab sejumlah kaum terdahulu adalah hal yang dikecam keras. Nabi Ibrahim lulus dari ujian super berat, dan objek penyembelihan pun digantikan dengan domba yang besar. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, ada pesan menarik dalam kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya ini. Cerita tersebut menunjukkan bahwa tak ada harta paling sejati dan paling mahal dibanding ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mampu meruntuhkan seluruh cara pandang hidup yang mengatakan kekayaan duniawi, termasuk anak, adalah hal yang paling utama. Dalam Al-Quran sendiri dikatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnatu wallahu indahu ajrun adima. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang benar. Quran Surat At-Taghabun ayat 15. Nabi Ibrahim yang menjadi teladan dalam ritual setahun tersebut. Nabi Ibrahim yang menjadi teladan dalam ritual tahunan tersebut mengajarkan bahwa seorang hamba janganlah tertipu daya dengan kekayaan yang sifatnya sesaat saja. Ada kehidupan yang lebih hakiki dan perlu diperjuangkan ketimbang kehidupan dunia yang fana. Karena itu, mengorbankan sebagian harta lillahi ta'ala tidak akan ada ruginya. Sikap semacam inilah yang ditunjukkan Nabi Ibrahim, yang juga diikuti putranya Ismail yang begitu patuh dan soleh. Dengan bahasa lain,
Pengorbanan adalah bentuk cara pandang manusia yang jauh ke depan menuju kehidupan bahagia di akhirat kelak secara abadi. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, untuk membeli hewan kurban saja, kita kadang masih bersiasat untuk mendapatkan harga paling murah. Jika perlu membelinya jauh pada bulan-bulan sebelumnya. Kita masih memilih uang paling kecil ketika kotak amal lewat di hadapan kita. Kita juga misalnya sering tak sudi berkorban sedikit tempat saat menaiki kendaraan umum. Berkorban sedikit tenaga untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di manakah semangat kurban yang mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Kadang pula, karena kita mendapat sedikit pengetahuan agama, kita tak mau berkorban mendengarkan pendapat kelompok lain. Karena dianugerahi sedikit kedudukan, kita ogah mendengarkan unek-unek dan aspirasi orang lain. Berkurban adalah tentang melawan kecenderungan materialisme untuk senantiasa mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meraih kebahagiaan yang lebih hakiki. Semoga Al-Fakir dan jamaah sekalian dapat menghayati dan menerjemahkan pesan kurban dalam kehidupan sehari-hari secara maksimal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Nah, khutbah pertama sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya kita duduk sejenak untuk persiapan melakukan khutbah yang kedua. Setelah duduk, kita berdiri lagi untuk melakukan khutbah kedua. Berikut adalah contoh isi khutbah yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha bima amra wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi kursihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rasulika wa malaikatil muqarrabina wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabina
wardo Allahumma anil khulafai rasidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin wardo anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimina wa adilla siraka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur wa amman saman nasaradina wa dul man khadalal muslimin wadammir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' annal bala'a wal waba'a wa zalazila wal mihana wa su'al fitnati wal mihana ma dhahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassatan wa sa'iril buladanil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadakkarun. Wadhkurullahal adzim yadhkurkum washkurullaha ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahil akbar. Sahabatku, itulah isi dari contoh khutbah Idul Adha yang kedua. Semoga saja semua pembahasan ini dapat mudah dipahami. Dari kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.